Halo guys, kembali lagi bersama gua Andres dan Hago, dan kita kembali ke sesi ngobrol santai yang dimana kemarin tuh gue baca tentang komentar, ada satu komentar yang, dan gue suka komentarnya, tentang kurang lebih dia bilang kayak gini, kayak bang, kenapa gue jarang banget lihat pro player dari Papua, sedangkan lu sendiri dari Jayapura gitu kan, dari Papua gitu. Coba bang, tolong jelaskan sebisa lu, kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitu ya. Dan kalau misalnya gue bilang secara jujur, kita tuh di sana kekurangan yang namanya sumber daya, bukan sumber daya manusia menurut gue. Karena sumber daya manusia di sana ya banyak gitu, sumber daya manusia di sana. Cuman sumber dayanya tuh kayak misalnya jaringan, terus kayak contohnya komputer. Kalau misalnya lo main komputer, kalau misalnya game mobile sih kendalanya pasti jaringan, kayak itu semua game pasti kendalanya jaringan kalau misalnya lo main di sana. Dan yang kedua pasti device tuh kayak misalnya device PC, device mobil ya, HP kayak gitu. Dan kalau misalnya lu main pemain PC di sana tuh paling susah yang namanya ketemu warnet guys, kayak gitu. Dan terakhir kali gue ketemu warnet itu 2018-2019, itu terakhir kali gue ketemu warnet. Setelah itu warnet di sana menurut gue kayak udah punah, udah lu nggak bisa ketemu warnet lagi di sana, karena ya itu udah nggak ada menurut gue secara pribadi. Dan gue tuh ketika 2022 atau 2023 tuh, ketika gue balik ke sana, gue pulang liburan, gue tuh emang nggak bawa PC gitu kan, nggak bawa PC, nggak bawa, maksudnya laptop tuh gue bawa, cuman laptop gue kan emang udah nggak terlalu baik lah untuk bermain game, mau bermain game gitu, bermain game kayak contohnya Valorant gitu kan, nggak, paling kan FPS-nya ketemu dapatnya cuman kayak 90-an kayak gitu. Dan ketika gue sampai di sana, gue pengen cari tempat warnet, ya emang bener gak ada. Terakhir kali gue ketemu warnet ya seperti yang gue bilang 2018-2009, dan pas gue liburan kemarin ke tempat kemarin pun udah nggak ada warnetnya gitu. Kalau misalnya rental PS sih di sana masih ada, cuman untuk warnet sendiri udah nggak ada. Udah menurut gue tuh udah nggak ketemu warnetnya, karena seperti yang gue bilang, kembali lagi ke poin yang pertama yang tentang jaringan itu. Di sana tuh jaringan tuh susah banget, maksudnya susah banget tuh, nggak yang mesti lu cari-cari gini, nggak, jaringan tuh ada, internet itu ada, segala macam tuh ada. Cuman untuk main gamenya itu, ping yang lu dapatin terkhusus, kayak misalnya gue main Valorant ya, gue main Valorant gitu. Ketika gue pengen main Valorant dan buka Valorant, buka Valorant dan lihat ping itu hanya dapat kayak 70 80, sedangkan ketika gua main di Bandung, ping yang gua dapetin 20 sampai, paling rendah paling tingginya itu 30 lah, 20 sampai 30 lah. Itu kayak ya masih wajar lah, 20 30 masih masih gua masih bisa main, masih enjoy cuy. Cuman ketika gua main di ping 70 80 agak sulit sebetulnya. Ya kayak misalnya lu ketemu jaringan, nggak usah jaringan ketemu server Singapura cuy, ketemu orang yang main dari Indo aja lu pasti kalah anjir, karena ya terpot jaringannya gitu. Dan untuk kenapa lu jarang banget ketemu pro player dari Papua, itu menurut gue tuh ada pro player dari Papua, cuman mereka tuh jarang ke expose gitu, jarang ke expose. Terus misalnya contoh lah, gak usah pro player, kalau misalnya lu matchmaking ini aja, matchmaking Valorant gitu, terus ketemu orang dari Jawa, sedangkan gua kan sendiri dari Jayapura gitu, dari Papua. Ketika gua ngobrol sama mereka, masa iya gua tahu nih, kita tahu sesama kita ini sesama Indo gitu kan, dan ketika gua ngobrol dan dia juga ngobrol pakai bahasa Indonesia, masa gua pakai logat di sana gitu, pasti yang jelas dia pasti nggak ngerti, sedangkan gua ngerti apa yang dia ngomong kayak gitu. Karena logat yang di sana tuh cepat dan disingkat gitu, sedangkan kan di sini ya kayak misalnya lu gua kan udah menurut gua tuh dari semua tempat pasti tahu gitu, even di Jayapura pun orang-orangnya pasti tahu kalau misalnya even lu pakai lu gua gitu, kita ngerti kok. Cuman ketika gua pakai logat di sana, pakai kosa kayak gitu, pasti yang di Jawa itu pasti yang nggak ngerti gitu. Kenapa yang membuat lu susah untuk matchmaking terus ketemu orang yang di sana, ya itu karena mereka tuh pasti pakai bahasa Indonesia yang lu pakai, kayak misalnya logatnya lu yang lu gua kayak gitu.
biar kalau misalnya komunikasi itunya ngerti gitu. Dan kalau gue bilang tuh sebetulnya di sana tuh banyak player bagus. Contoh-contoh itu kayak teman-teman gue sendiri. Menurut gue tuh ada salah satu teman gue yang bermain game mobile, dan menurut gue dia jago banget, dia jago. Cuman sayangnya ya dia nggak berani ngambil chance untuk keluar gitu, untuk keluar dari Jayapura, ngambil chance-nya untuk kayak misalnya streaming atau mungkin ngejar pro player, dia ngejar turnamen di luar Jayapura. Itu dia nggak ngambil chance itu. Dan menurut gue sendiri, misalnya kita player dari sana, kayak misalnya player dari Papua atau dari Timur atau dari manapun, jalan satu-satunya yang bisa kita ngambil untuk kejar pro player tuh kita memang mesti keluar dari sana. Maksudnya mesti keluar dari sana itu kita mesti yang namanya merantau. Yang namanya merantau ke Jawa atau ya, tapi saran gue sih kalau ngerantau misalnya untuk kejar pro player pasti udah jelas kita pasti ngejar paling utamanya tuh ke Jawa dulu, ngerantau ke Jawa dulu ya. Secara kita mencari circle, entah itu teman-teman baru segala macam, kita harus cari kayak gitu dulu kan. Nggak bisa langsung semerta-merta lu datang langsung terus jadi pro player, nggak bisa kayak gitu juga. Dan untuk merantau sendiri tuh menurut gue yang paling mudah tuh biasa kita ngerantau ketika lulus SMP ke SMA, atau enggak dari SMA mau ke kuliah. Nah itu baru kita bisa ngerantau. Sedangkan kan kalau misalnya orang-orang di sini itu di Jawa sendiri kan, mereka tuh dari kecil udah bisa diekspos dengan gampang gitu kan, nggak perlu ngerantau segala macam gitu. Kalau misalnya lu emang pengen jadi internasional ya lu pasti keluar juga gitu, ke luar negeri. Cuman ya itu benefit yang kita dapatkan di sini, entah di Jawa sendiri atau di Jayapura sendiri, pasti berbeda. Enggak yang kita bisa dapatin dua-duanya secara sama tuh enggak gitu. Itu sih menurut gue kenapa susah banget kayak ketemu atau match ketemu dari orang dari Jayapura tuh pasti ada, semuanya pasti ada yang pengen jadi pro player dari sana. Kayak misalnya dari Papua sendiri ada yang pengen jadi pro player. Terus dari tempat gue Sentani itu pasti ada yang pengen juga jadi pro player. Cuman ya itu mereka tuh di sana kurang dua itu, device dan jaringan. Terus kalau misalnya kita emang pengen benar-benar ya kita mesti keluar dulu. Keluarnya tuh, sedangkan menurut gue kalau misalnya kita keluar dengan kayak misalnya SMA ke kuliah tuh menurut gue agak terlambatnya. Kayak di sini orang-orang yang umur SD SMP aja udah turnamen segala macam, di sana kita masih kejar turnamen yang gak orang banyak lihat gitu. Cuman bukan karena itu kita mesti berkecil hati, enggak juga sih. Kita bisa tetap menyalurkannya kayak gitu. Masih menyalurkannya tuh ya ada turnamen juga di sana, cuman pasti nggak segede event di sini gitu. Tapi ada. Dan ya menurut gue itu aja sih guys. Mohon maaf kalau ada salah kata, tapi itu secara pengalaman pribadi gue sendiri sih. Ada plus minusnya di sana gitu ya, kayak gitu. Kalau misalnya kita emang pengen jadi pro player ya, saran gue kayak teman-teman yang di Jayapura dimanapun, yang khususnya di Papua, kalau misalnya emang pengen jadi pro player, saran gue merantau. Dan kalau misalnya risiko yang lu ngambil itu pasti dapat, kata gue gas kayak gitu sih. Cuman ya itu kembali lagi kepada orang setiap masing-masingnya. Itu aja guys ngobrol santai kali ini. Thank you and see you next live. Bye bye.